Halo, selamat malam semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembagian kapasitas ruang pada hard disk. Di sini saya berkelompok dengan Muhammad Imron yang akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, di slide yang pertama, pemahaman mengenai pembagian ruang kapasitas pada hard disk sangat penting untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pengolahan data. Hard disk modern kini hadir dengan kapasitas besar mulai dari 1 TB hingga 16 TB. Digunakan oleh berbagai sistem operasi seperti Windows, MacOS, dan Linux. Apa itu partisi hard disk? Partisi hard disk adalah proses membagi satu hard disk fisik menjadi beberapa volume logis yang terpisah. Setiap partisi muncul sebagai disk terpisah, misalnya C, D, atau E, yang memudahkan pengolahan data. Analoginya, seperti membagi satu lemari arsip menjadi beberapa laci. Partisi bisa dibuat saat instalasi OC atau melalui alat manajemen disk di sistem operasi. Manfaat pembagian partisi. Yang pertama, organisasi data, memisahkan sistem operasi data pengguna untuk keteraturan. Yang kedua, keamanan data, data pengguna aman meskipun partisi OC mengalami kerusakan. Yang ketiga, multi-OC, memungkinkan instalasi lebih dari satu OC dalam satu hard disk. Yang keempat, performa, menurunkan fragmentasi dan meningkatkan kecepatan akses OC. Yang kelima, cadangan. Cadangan ini mudah dalam melakukan backup data penting secara terpisah. Yang keenam, yang terakhir, upgrade atau reinstall OC. Install ulang OC tanpa harus kehilangan data pada partisi lainnya. Jenis-jenis partisi. Yang pertama ada partisi primer. Maksimal 4 partisi pada disk MBR dapat digunakan untuk boot OC. Yang kedua, partisi logis dibuat di dalam partisi terpanjang jumlah tidak terbatas. Yang ketiga, partisi terpanjang. Partisi diperpanjang extended yang hanya satu di per disk MBR berfungsi sebagai wadah untuk partisi logis. Yang terakhir, GUID partition tabel. Disk modern dengan dukungan hingga 128 partisi dan kapasitas besar 2 TB. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Muhammad Imran. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, ya 2254300022. Pada slide berikutnya yaitu skenario pembagian partisi umum. Partisi skema pembagian partisi disesuaikan kebutuhan pengguna. Contohnya, yang pertama itu partisi OS biasanya diberikan ruang 150 sampai 250 GB pada C. Sedangkan pada D digunakan untuk menyimpan data. Pengguna dual boot dapat memiliki partisi Windows dan Linux secara terpisah, serta partisi data bersama. Profesional seperti editor video mungkin memiliki partisi besar khusus proyek. Ada juga partisi cadangan dan recovery otomatis dari OS. Cara melakukan partisi yaitu ada 4 cara. Yang pertama ada Windows, yang kedua Mac OS, yang ketiga Linux, dan yang keempat saat instalasi OS. Yang pertama yaitu gunakan disk management dalam kurung disk mgmt.msc untuk membagi dan mengolah privasi, dan Mac OS adalah alat bawaan untuk membuat dan mengatur partisi. Dan di Linux tersendiri yaitu gunakan gpthread, flash disk, atau disk utility Gnome atau KDE sesuai foto. Terus yang terakhir, saat instalasi OS, yaitu pilih opsi pembagian partisi sebelum sistem operasi diinstal. Proses ini melibatkan menyusutkan volume yang ada
membuat volume baru, lalu memformat sesuai tipe sistem fill. Lalu pada slide selanjutnya yaitu praktik terbaik dan tip. Di sini ada tips dan praktik terbaiknya. Ada 6 macam. Yang pertama itu rencana ukuran partisi yang dimana membutuhkan ruang sekitar 100 GB plus. Aplikasi besar butuh lebih luas. Yang kedua, jaga dengan data, yaitu selalu menjaga backup data sebelum melakukan perubahan partisi untuk menghindari kehilangan. Yang ketiga yaitu pilih sistem file sesuai OS. NTFS untuk Windows, APFS untuk macOS, XT4 untuk Linux. Terus yang keempat, jangan terlalu banyak partisi, yaitu untuk memudahkan pengelolaan dan menghindari kebingungan. Yang kelima, ruang kosong OS. Sisakan 15 atau 20% ruang kosong di partisi OS untuk performa optimal. Lalu yang terakhir, perhatikan tipe disk. SD dan HDD memerlukan pendekatan alokasi ruang berbeda untuk kecepatan dan umur perangkat. Nah, pada slide terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana partisi hard disk merupakan alat esensial untuk manajemen data yang efisien dan aman. Dengan pembagian ruang yang direncanakan, penggunaan dapat meningkatkan organisasi, keamanan, dan fleksibel sistem. Langkah utama adalah perencanaan yang matang dan penjadangan data sebelum operasi pembagian. Terus praktik cerdas dan partisi akan memberi pengalaman komputasi yang optimal dan terstruktur. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Selamat malam.